Simulator. Halo Prabers, nah, ketemu lagi bersama Bapak dan Prabu. di channel Inspirasi bagus seperti biasa. Nah, seperti biasanya ya. Karena ini hari apa? Hari Kamis. Maka kita bertemu di segmen Dongeng sebelum tidur. dongeng sebelum tidur. Gimana? Kemarin dongeng yang kemarin seru nggak? Seru. Seru? Sekarang Prabu mau Sama lucu. Lucu ya? Seru dan lucu ya? Sekarang Prabu mau didongengin apa lagi? Kancil lagi? Bukan. Enggak? Nggak mau kancil lagi? Nggak mau dong. Apa dong? Masa sama lagi? Maling kundang anak durhaka. Oh iya, Malin Kundang. Ini cerita rakyat yang sudah sangat terkenal dari Zaman dulu. Dari Sumatera Dia jadi batu loh. Iya, cerita rakyat dari Sumatera Sumatera Barat. Kenapa Ini sih dia jadi? nakalin neneknya apa? Bukan neneknya. Ayo, mau tahu nggak ceritanya? Mau? Oke. Langsung saja, Malin Kundang, anak durhaka. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa nelayan di pesisir Sumatera, hiduplah sebuah keluarga miskin. Mereka terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak laki-laki. Begitu miskinnya, gubuk tempat tinggalnya yang terbuat dari daun dan pelepah nipah bergoyang-goyang tertiup angin. Pakaian mereka compang-camping. Awas sih itu samping-samping. Bolong-bolong. Kasihan ya. Badan mereka kurus, kering karena kurang makan. Malin Kundang, demikian nama anak laki-laki itu. Ia sebenarnya anak yang tampan, cerdas, dan tangkas. Hanya saja, tubuhnya kurus dan balutan baju yang buruk membuatnya tampak sangat jelek dalam pandangan mata. Malin Kundang mempunyai bekas luka di siku tangan. Yang tepatnya di siku tangan kanannya. Bekas luka itu cukup besar, sehingga sangat mudah terlihat. Ia pernah terjatuh sewaktu mengejar anak-anak ayam tetangga dan terluka akibat terjerembab di atas batu. Terjerembab itu apa? Jatuh tersungkur. Ini siapanya dong? Nah, terus menyadari akan kemiskinan mereka, ayah Malin Kundang pergi merantau untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih layak. Ini siapa? Akan tetapi, berbilang hari, bulan, dan tahun, ayah Malin Kundang tidak pernah kembali. Mana ayahnya? Nah, nggak pernah pulang. Tinggal ibu dan anak yang malang. Ini anaknya? Ibu si Malin Kundang telah melupakan ayah Malin Kundang. Oh, ibunya. Ini ibunya. Ia bekerja membanting tulang untuk mengisi perut mereka. Pekerjaan apapun dilakukan asalkan halal. Halal itu apa? Halal itu baik. Oh. Perempuan itu sangat menyayangi Malin Kundang. Bertahun-tahun mereka lewati, kini Malin Kundang sudah beranjak remaja. Si Malin Kundang kini sudah mulai bisa bekerja dan membantu ibunya mencari nafkah. Nafkah itu apa ya? Nafkah itu mencari uang, mencari sesuatu. Cuman nafkah itu mencari makanan. Iya, salah satunya buat mencari makanan yang halal, yang baik. Ketampanan, kecerdasan, dan ketangkasannya memikat banyak orang. Balutan baju buruk bertambal-tambal tidak lagi dapat menutupi pesonanya. Hingga suatu hari seorang nahkoda kaya bersandar di pantai di kampung nelayan itu. Kaya?
ia mengajak Malin Kundang untuk ikut berlayar bersamanya. Berlayar itu apa? Naik kapal, mengarungi samudra. Dia bawa samurai. Ya, kita lihat nanti ceritanya ya. Dengan berat hati, Ibu Malin Kundang melepaskan kepergian anaknya. Ia hanya mengharapkan anaknya itu selalu ingat padanya dan kampung halamannya jika telah sukses merantau dalam pelayarannya. Singkat cerita, ikutlah Malin Kundang berlayar dalam kapal besar itu. Kapal. Ia dengan cepat menjadi seorang kepercayaan dan kesayangan nahkoda kaya. Semua suka padanya. Ia cepat belajar dan bertumbuh menjadi lelaki dewasa yang kuat. Pada suatu pelayaran mereka, kapal itu diserang perompak yang amat ganas. Nahkoda dan semua awak kapal terbunuh. Barang-barang berharga dan bermacam perhiasan dirampas. Mana yang ini? Untung nasib, para bajak laut itu tak menyadari Malin Kundang yang bersembunyi dalam suatu lubang sempit di dalam kapal. Hah? Lubang sempit itu di Ya, dalam kapal? Malin Kundang bersembunyi di dalam lubang sempit di dalam Apa kapal. sih itu kapal? Ini perahu kapal besar. Oh, Tak ada barang apapun yang disisakan di kapal itu saat para perompak meninggalkan dan menenggelamkannya. Berhari-hari Malin Kundang terkatung-katung di tengah samudra hingga akhirnya terdampar di sebuah desa yang sangat kaya. Desa itu sangat subur dan pelabuhannya sangat maju. wow, bagus. Di desa ini Malin Kundang ditolong oleh orang-orang di desa. Ia kemudian memulai hidup baru dengan bekerja. Dengan cepat, ia disukai banyak orang. Ia dengan cepat pula menjadi saudagar yang kaya raya. Rupanya, kecerdasan, ketampanan, dan ketangkasan, serta pengalaman hidupnya yang banyak telah mengantarkannya kepada kesuksesan. Ia kemudian menikah dengan seorang putri saudagar yang kaya. Yang ini. Ini putrinya. Saudagar itu memiliki banyak kapal-kapal besar untuk urusan perdagangannya. Malin Kundang bersama istrinya yang cantik jelita kemudian sering bepergian dalam urusan perniagaan. Di kampung halamannya, berita tentang keberhasilan Malin Kundang telah sering didengar oleh ibunya. Ibunya siapa? Ibunya Malin Kundang yang kini telah menjadi tua dan renta. Apanya? Siapanya? Ibunya Malin Kundang. Perempuan tua itu sangat merindukan anaknya. Ia yakin suatu saat anaknya yang gagah dan kaya itu akan menjemputnya. Setiap sore ia menantikan Malin Kundang di dermaga. Ia berharap Malin Kundang akan menjemputnya. Ini ibunya. Mukanya ini kenapa ini? Pada suatu sore yang terang dan tenang, sebuah kapal besar merapat ke dermaga tempat di mana ibu Malin Kundang duduk. Setia menanti anaknya. Ketika si saudagar kaya pemilik kapal dan istrinya keluar berdiri di haluan kapal, yakinlah ibu Malin Kundang bahwa saudagar kaya itu adalah anaknya. Baju yang indah dan segala perhiasan yang menempel di tubuh anaknya tidak dapat membutakan matanya. Ia masih dapat mengenali Malin Kundang. Perempuan tua itu semakin yakin ketika ia melihat bekas luka di tangan anaknya itu. Luka bekas terjatuh ketika Malin Kundang mengejar anak-anak ayam. Pas dulu masih kecil. Betul. Ibu Malin Kundang langsung memeluk anaknya
ketika saudagar itu turun dari kapal bersama istrinya. Ia mengucapkan kegembiraannya bahwa Malin Kundang anaknya telah menjadi orang yang berhasil dalam perantauan. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan ibunya. Malin Kundang merasa malu memiliki ibu yang tua renta dengan baju yang buruk compang-camping. Di hadapan istrinya, ia mengatakan bahwa ia bukanlah anak perempuan tua itu. Siapa perempuan itu? Siapa kamu? Kamu bukan ibuku. Jahat ya? Sungguh amat terluka hati ibu Malin Kundang. Anak satu-satunya yang sangat disayanginya itu telah menyakitinya. Ia berusaha meyakinkan Malin Kundang bahwa ia memang ibunya. Tapi Malin Kundang yang hanya karena perasaan malu mempunyai ibu yang buruk rupa terus berusaha menyanggah. Ia bahkan menjadi marah. Padahal tulisan. Malin Kundang membentak dan mendorong ibunya hingga terjatuh ke tanah. Akhirnya perempuan tua itu menyerah. Sambil menangis, ia menadahkan tangan dan berdoa. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak durhaka ini sebagai kisah untuk pelajaran berharga di masa depan. Jadikanlah ia batu karena telah durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Biar petir menyambar. Si Malin Kundang yang kesal dan marah segera mengajak istrinya naik ke kapal. Mereka segera mengangkat sauh dan berlayar. Tetapi hanya sekejap, badai datang menerjang. Ombak samudra bergulung-gulung. Kapal Malin Kundang yang besar dan kuat diombang-ambingkan hingga pecah terbelah. Malin Kundang jatuh ke laut dan terdampar di pantai. Gambarnya dia jadi batu nih. Ia berusaha meminta ampun kepada ibunya, tetapi kutukan telah datang. Ia bersimpuh, petir menyambar. Ampuni aku, Ibu. Ampuni aku, Ibu. Ampuni aku. Tapi semua sudah terlambat. Malin Kundang berubah menjadi batu. Ia menjadi pelajaran bagi siapapun yang durhaka kepada ibunya. Ya, Malin Kundang berubah jadi batu. Kayak Power Ranger, berubah jadi batu. Ya, kalau Power Ranger pahlawan. Kalau Malin Kundang, dia durhaka sama ibunya. Dosa sama ibunya. Jadi durhaka itu adalah jahat sama ibunya. Ya, nggak boleh jadi anak durhaka. Jadi anak itu harus sayang sama ibu, sayang sama bapaknya. Terus apa lagi? Harus bantuin ibunya. Terus kalau ibunya kesusahan, anaknya harus mendoakan. Harus baik ya. Jangan jadi anak durhaka. Kemudian kalau durhaka nanti bisa kayak Malin Kundang. Bisa juga masuk neraka. Iya, dosa masuk neraka. Nggak mau ya? Ada apinya. Ada apinya, nggak boleh ya? Nggak boleh, makanya kita harus jadi anak yang baik. Anak yang soleh. Ya, semoga cerita Malin Kundang anak durhaka bisa menginspirasi teman-teman Prabu yang ada di rumah. Selamat bercerita buat Bapak Ibu di rumah. Jadikan dongeng sebagai sarana kedekatan dengan anak. Sampai jumpa di channel Inspirasi Bagus.
Ketemu lagi minggu depan. Salam inspirator.